Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan i'rab supaya kita semakin mahir membaca dan memahami kitab-kitab para ulama. Oke, pada kesempatan ini kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihannya adalah Amarallahu Adama ayyu'ammirul arda. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk memakmurkan, membangun bumi. Inilah kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihannya pada kesempatan ini. Oke, kita mulai menjelaskan i'rabnya. Silakan diperhatikan. Amarallahu. Perhatikan kata amara, artinya menyuruh. Ini adalah fi'lun madin, fi'il madi. Kata kerja, yaitu artinya memerintahkan, fi'lun madin. Kalau fi'il madi itu pasti mabaniyun. Itu sudah harus kita ingat teman-teman sekalian, kaedahnya itu baku. Fi'il madi semua itu adalah mabaniyun. Kemudian di sini kita pilih mabaniyun 'alal fathi. Amara, rohnya berbaris fathah. Jadi di sini kita pilih mabaniyun 'alal fathi karena fi'il madi itu kadang mabaniyun 'alas sukun, kadang mabaniyun 'alad dhammi. Jadi yang tiga inilah mabaniyun 'alal fathi, kedua mabaniyun 'alad dhammi, ketiga mabaniyun 'alas sukun. Nah, di sini kita pilih mabaniyun 'alal fathi amara. Alasannya li'annahu lam yattasil bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Alasannya karena tidak bersambung, lam yattasil, tidak bersambung bidomir raf'an mutaharrik, dengan domir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na. Sampai di sini itu namanya domir rafa' mutaharrik. Nah, jadi kalau tidak bersambung dengan domir rafa' mutaharrik itu mabaniyun 'alal fathi. Kemudian wanunin niswah, juga karena tidak bersambung dengan nun niswah. Nun untuk niswah, untuk perempuan banyak. Ini dia na. Na-nya tidak panjang tapi pendek. Kemudian wawil jama'ati dan wawul jama'ah. Wawul jama'ah itu seperti ini, waw sukun kemudian ada alif di depannya. Nah, itu bersambung dengan fi'il madi. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau fi'il madi itu tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, tidak bersambung juga dengan nun niswah, tidak bersambung dengan wawul jamaah, maka dapat disimpulkan itu akan menjadi mabaniyun 'alal fathi. Oke, kita ulangi. Amara pada kalimat ini adalah fi'lun madin mabaniyun 'alal fathi. Fi'il madi yang mabani 'alal fathi. Alasannya li'annahu lam yattasil, karena tidak bersambung bidomir raf'an mutaharrik, tidak bersambung dengan domir rafa' mutaharrik, wa nunin niswah, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah, wa wawil jama'ati, dan tidak bersambung dengan wawul jama'ah, yaitu ta, ti, tu, na, nun niswah na, tidak panjang, kemudian wawul jama'ah, maka mabaniyun 'alal fathi seperti amara. Oke, berikutnya perhatikan Allahu, amarallahu. Allahu pada kalimat ini sebagai fa'il, pelaku, dialah yang menyuruh. Karena ini fa'il maka pasti marfu'un, hukumnya pasti marfu', dirafa'kan. Itu kaidah harus kita ingat teman-teman sekalian, fa'il sama dengan marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah baris dhammah. Lihat, Allahu, hanya ini berbaris dhammah, itulah tanda rafa'nya. Tanda rafa' itu sebenarnya bukan hanya dhammah, bisa waw, bisa alif, bisa nun. Di sini kita pilih dhammah, tentu ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya adalah li'annahu ismun mufradun, karena kata Allahu itu adalah isim mufrad. Sesuai kaidah, isim mufrad kalau dia marfu'un dirafa'kan, itu tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu, baris dhammah, seperti Allahu.
Kita ulangi, Allahu pada kalimat ini sebagai fa'ilun, pelaku, maka marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya dhammah karena dia adalah isim mufrad. Oke, berikutnya perhatikan Adama. Amarallahu Adama. Allah menyuruh Nabi Adam. Kedudukannya pada kalimat ini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bih artinya objek, dialah yang dilakukan. Di sini berarti dialah yang diperintahkan. Karena ini maf'ulun bih, maka pasti mansubun. Itu kaidah harus kita ingat teman-teman sekalian. Maf'ulun bih sama dengan mansubun, dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya adalah baris fathah. Lihat, Adama, mimnya berbaris fathah, itulah tanda nasabnya. Tanda nasab itu bukan hanya fathah, bisa alif, bisa kasroh, bisa huruf iya, bisa juga membuang nun. Nah, di sini kita pilih al-fathah, baris fathah. Alasannya li'annahu ismun mufradun. Karena kata Adama adalah isim mufrad. Isim mufrad itu maksudnya adalah kata yang bermakna untuk tunggal, untuk satu orang atau untuk satu buah. Nah, jadi di sini Adama manusia berarti untuk satu orang bernama Adama. Oke, kita ulangi. Amarallahu Adama. Adama pada kalimat ini sebagai maf'ulun bih, yang diperintahkan. Maka mansubun, dinasabkan. Tanda nasabnya wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya fathah, li'annahu ismun mufrad, karena dia isim mufrad. Oke, berikutnya perhatikan kata ayyu'ammiro. Yu'ammiro ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Fi'l mudhari' yang mansub karena didahului oleh amil nasab yaitu an. Ayyu'ammiro, ada an, maka yu'ammiro adalah fi'l mudhari' yang mansubun, dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah baris fathah. Ayyu'ammiro, rohnya berbaris fathah karena dia mansubun, itulah tanda nasabnya. Kenapa kita pilih fathah? Alasannya li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Karena yu'ammiro adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Lebih simpelnya, karena ini bukan af'alul khamsah. Karena bukan af'alul khamsah. Jadi kalau fi'il mudhari' itu bukan af'alul khamsah, itu tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Tanda rafa'nya dhammah, kalau tanda nasabnya al-fathah, di sini mansub. Tanda nasabnya adalah al-fathatu, ayyu'ammira. Kalau dia termasuk af'alul khamsah, itu tanda nasabnya adalah membuang nun. Nah, di sini bukan af'alul khamsah, maka tanda nasabnya adalah al-fathatu. Kita ulangi. Ayyu'ammiro. Yu'ammiro pada kalimat ini adalah fi'il mudhari'un mansub, fi'il mudhari' yang mansub. Sebabnya karena didahului an, salah satu amil nasab, maka mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah baris fathah. Ayyu'ammiro, rohnya berbaris fathah. Li'annahu lam yattasil bi akhirih syai', karena tidak bersambung sesuatu di akhirnya, atau karena dia bukan af'alul khamsah. Berikutnya perhatikan kata al-ardo. Kedudukannya pada kalimat ini sebagai maf'ulun bih. Dialah yang harus dimakmurkan, dibangun. Karena ini maf'ulun bih, maka pasti mansubun, dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah baris fathah. Al-ardo, dotnya berbaris fathah, itulah tanda nasabnya. Li'annahu ismun mufrad, karena al-ardo itu adalah isim mufrad. Sesuai kaidah isim mufrad itu tanda nasabnya adalah al-fathah. Demikian materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.